Kak Esta sempat ini nih ya, sempat ngomong kalau Raisa ini adalah cewek priangan. Nah, Kak Esta itu belajar gak sih gimana seluk-beluk jadi cewek-cewek Sunda dan belajar bahasa Sunda gak sih untuk mendalami perannya? Kebetulan ayah aku pernah tinggal di Bandung, tapi bukan orang Sunda. Jadi aku bisa tanya-tanya sedikit sama ayahku. Cuma kebetulan emang request dari penulisnya juga. Aku mungkin dialognya nggak terlalu Sunda banget, cuma agak dimainin dikit-dikit aja nadanya. Jadi nggak full bahasa Sunda gitu. Jadi aku belajarnya dikit-dikit dari ayah. Nih, gimana comeback lagi ke sinetron setelah beberapa tahun vakum dan sibuk bisnis? Jujur, ya senang banget ya, karena emang passion aku di dunia acting ini ya. Dan kemarin tuh udah komitmen, awalnya niatnya tuh vakum gak lama-lama gitu, seenggaknya 6 bulan terus masuk judul, entah itu udah judul yang udah tayang atau emang bikin promo judul baru gitu. Tapi kok anak-anak saya gemesin banget, jadi kebablasan nih sampai 2 tahun gitu loh. Jadi kebablasan 2 tahun dan pikir judul kita waktu itu udah mau tayang di tahun lalu ya, karena rencana awalnya kan gitu. Tiba-tiba kita mundur, bersabar dan dapat jam tayang ini jam 5 ya kadang-kadang. Ya, kita yang penting tayang, kita bersyukur. Sekarang tinggal kita berikan yang terbaik buat semua viewers yang ada. Setuju. Untuk Kak Hito, ada rasa susah berakting lagi gak sih karena vakum yang begitu lama gitu Kak Hito? Salah episode nih. Sorry guys sambil nonton tapi salah style. Ya ada dikit ya, kagok di awal karena jujur megang yang namanya skenario itu ya benar-benar di lokasi atau pas begitu dapat proyeknya kan. Jadi nggak ini aja gitu, selama 3 tahun tiba-tiba megang lagi 2 tahun setengah waktu itu posisinya kan, megang skenario lagi tapi dengan keluarga yang sama gitu ya, dengan orang-orang yang sama, dari timnya Om Akbar semua. Terus sekarang digabung ada tim yang dulu pas aku di CKC, jadi kayak berasa di rumah aja. Dan kebetulan karakter Mike ini kayak aku nggak butuh effort banyak lah untuk meranin karakter Mike, karena satu dia orangnya ya udah gitu ya, cuek, santuy dan nggak begitu capek lah seenggaknya ketimbang di judul aku sebelumnya, misalkan jadi pas di Badai Pasti Berlalu aku jadi Helmi itu kayak banyak nguras pikiran gitu, kayak jaga image yang harus super cool kayak gitu loh. Sekarang tuh nggak enak lah mainin karakternya. Oke, berarti memang ada perbedaan karakter gitu ya Kak ya. Nah, sebelumnya nih Kak Hito sama Kak Esta sebenarnya sudah pernah bertemu juga kah di sinetron gitu atau project yang sama? Kita pernah satu judul, cuma kita nggak seplot dan nggak pernah satu scene bareng. Jadi kalau untuk main acting gitu secara langsung belum pernah, baru ini. Oke, berarti baru ini. Nah, gimana nih Kak Hito dan juga Kak Esta membangun chemistry? Susah nggak sih dan seperti apa keseruannya? Aku sih ngerasanya nggak terlalu susah ya bangun chemistry sama Kak Hito, karena Kak Hito juga asik, anaknya seru, anjir. Tapi beneran seru kok, anaknya santuy banget, jadi ya nggak perlu canggung-canggung, kayak biasa aja. Tuh, kayak gitu orangnya. Iya. Nggak susah ya. Gampang lah. Nge-flow-nya gampang, padahal ya meskipun dulu sama-sama di Anak Langit tapi nggak pernah satu plot. Tapi pas lagi mulai dari dari reading ya, dari day one juga udah, karena agak aneh kan dulu. Kita aneh semua gitu. Jadi kita berempat tuh receh banget, jadi kayak ya udah. Enak kita. Oke, berarti aman lah ya untuk membangun chemistry. Nah, lalu nih untuk Kala Vicky kan di sini berperan sebagai dia gimana ini adalah tunangannya Raisa gitu ya. Gimana ada scene-scene yang begitu banyak gitu sama Kak Esta. Gimana nih kalau Karyo sendiri, Kala Vicky sendiri untuk membangun chemistry sama Kak Esta? Sama aja ya sebenarnya, kita di luar pack kita bercandaan, kita ngobrol segala macam, itu menurut saya itu udah bagian dari kita ngebangun chemistry sebenarnya.
Kalau di luar tag, di luar adegan kita pun hubungannya enak, baik segala macam. Ketika dimasuki set pun nggak ada rasa canggung lagi. Jadi ngalir aja, tinggal kita mana caranya memaksimalkan scene ini kita eksekusi dengan baik itu aja. Ya, terus satu dan banyak sebenarnya apa ya, hal-hal kejadian di luar skrip yang kita masukin ke skenario tuh banyak gitu. Jadi yang untuk yang udah ditulis sama penulis kita komik kelas kan udah bagus ya. Terus kita kayak tambahin gini, makin hidupin lagi. kita hidupin lagi, kita request juga tetap kita izin ke penulis dan AA gitu selaku produser sama Om Akbar pastinya selaku eksekutor di lapangan. Ya, Om tambahin kayak gini dulu, kayak gini. Jadi ya banyak kejadian tuh yang karena hasil kita apa ya? Kita tambah-tambahin lah ya buat Diskusi bareng maksudnya gitu. iya diskusi barengnya dan semua pemain ini kok maksudnya kalau setiap kali dikasih masukan ya banyak yang terima gitu, nggak ada yang apa ya protes gitu, jadi seru. Karena masukannya juga udah bagus ya, buat apa juga kita protes ya. Iya. Setuju. Oke, berarti memang banyak melakukan improvisasi gitu ya kakak-kakak semua di sinetron My Heart ini. Iya. Mungkin. Nanti si Raisa ini bocoran aja dia episode besok lu capoeira, lu jadi guru capoeira. Harus nonton makanya ini seru banget. Esta. Iya benar. Iya nggak percaya. Oke. Esta Nah, kalau Kak Ica sendiri nih, pernah juga nggak sih berperan bersama Kak Hito, Kak Esa, atau Kak Lafiki yang memang Jujur, aku di project ini aku belum pernah sejudul sama Kak Hito, sama Esta, sama Kak Lafiki. Sama Kak Lafiki sempat di beberapa judul FTV ya. Tapi Oke. kalau sama Kak Hito, sama Kak Esta belum. Sama Kak Esta, sama Esta tuh belum pernah. Oke. Tapi aku tuh sebenarnya kenal Esta tuh udah lumayan lama, cukup lama. Terus tapi kita tuh belum pernah satu judul bareng. Makanya pas ternyata aku tahu aku satu judul sama Esta, jadi tuh aku excited banget tuh akhirnya kayak akhirnya kita satu judul bareng ya. Setelah sekian lama kita cuman hai doang. Pas Iya, kita cuma hai doang. terus akhirnya baru sejudul bareng. Akhirnya makanya aku seneng banget sih, aku excited banget pas tahu sejudul sama Esta. Nah sama Kak Hito sendiri aku juga baru kenal. Oke. Tapi bener kata Esta, Kak Hito tuh orangnya asik, gemini banget. Ya, gemini banget. Gemini banget ya. Jadi kayak gampang gitu bondingnya. Ditambah kalau misalkan kita reading, mau take atau segala macam, pasti itu discuss dulu dan enak gitu buat bedah skenario-nya bareng. Oke, berarti Sama kayak Kak Lafiki ya ada beberapa judul bareng juga, dan Kak Lafiki juga orangnya ngobrol banget juga lagi. Oke, berarti kayak itu sendiri juga bisa gitu ya untuk membangun chemistry bersama para cast yang lain gitu ya Kak ya. Baik, gimana pendapat Hito? Apakah Espa cocok memerankan sosok Raisa? Cocok, pas banget nih. Emang karakter yang tepat ya setelah dipikir-pikir ya untuk sosok Raisa yang lugu, yang polos, yang emang kisahnya datang dari desa dan yang gimana ya, nilai-nilai kesopanan, kesantunan tuh kayak semua Raisa punya gitu loh. Jadi paling santun, mobil hilang, mobil dicuri juga ya udah gitu, banyak pasrahnya ya anak ini. Panik Anak udah. ya. Rumah diacak-acak. Wah, kalau kita selaku orang kota gitu misalnya pasti kejadian kayak gitu tuh udah nggak pikir panjang gitu. Maksudnya nggak bisa sesabar Raisa gitu. Raisa ini teramat sangat sabar lah pokoknya intinya. Dan cocok peran ini paling tepat kayak diperanin sama Esta sih. Gitu. Oke, karena tadi Kak Hito itu bilang cocok banget nih ya Kak Raisa sama Kak Esta. Nah, Kak Esta, sebelumnya kan terkenal nih Kak Esta di sebagai Sisi, ya dimana itu cewek kota yang centil gitu ya, cantik dan gemes gitu ya. Nah, lalu di sini berperan sebagai cewek yang dari desa, anggun, cantik, lalu juga sering banget nih banyak scene nangis gitu. Nah, gimana nih Kak Esta, ada nggak sih tekanan untuk memerankan karakter Raisa? Ada.
Jadi Raisa ini kan emang harus yang karena orang Sunda ya, jadi dia tuh kayak mending harus halus gitu, mending harus halus pisan. Jadi kadang-kadang kalau ada adegan lagi marah, kadang-kadang waktu lagi readingnya ya, penulisnya emang ada request kayak, turunin lagi, pokoknya Raisa jangan sampai kayak marah-marah gitu. Jadi aku tuh harus mempertahankan keanggunan, kekalaman dan kesantunannya itu loh, gitu. Jadi Oke. iya begitu Kak. Apa sih? Begitu deh, ya paling itu sih kayak harus menjaga, harus stabil banget. Oke. Begini harus jangan kelepasan tiba-tiba naik gitu. Kecuali ada yang emang request kayak, oh di sini apa marah aja kata Mak Bar gitu. Kontrol emosinya sih paling susahnya. Oke. Nah, Kak Esta kan enggak. Oh, berarti kontrol emosi. Baik. Nah, Kak Esta kan sebelumnya pernah bilang juga nih kalau misalkan sisi itu tuh Esta banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Raisa sendiri nih aslinya Esta tuh sama gak sih polosnya dengan karakter Raisa? Enggak juga. Ya, aku masih juga bilang itu kan gimana ya? Aku nggak seanggun Raisa sih. Aku nggak seanggun Raisa. Aku nggak sesabar Raisa. Mungkin kalau Esta mungkin akan lebih ada perlawanan gitu. Kalau itu kan kayak nggak bisa. Gimana contohnya? Contohnya gimana? Apa? Ya kalau ada Sering joget tok-tok. Baru tahu. Hah? Apa? Joget tok-tok. Oh iya, Joget tok-tok. dia tiap Itu baru hari. aslinya keluar Esta. Mana ada tiap hari Kak. Hari ini ya. Baru Gue dipaksa tadi sama temennya juga. Di TikTok, bisa lihat nanti di TikTok aku.